Oh ya, oke. Kita, Koko ingat terakhir kali Koko ngajarin Elsie ada problem di following temponya. Jadi tentu kita harus pakai metronom. Oke, kita di 60 dulu ya. Oke, masing-masing pattern, rule-nya kita repeat 4 kali pengulangan ya. 1, 2, 3, 4, and start G. Minor 7, C sus2, repeat again, E minor 7, C sus2. Masih di sini, E minor, C sus2, temponya 2, 3, 4, and oke, next patternnya, pattern kedua G, E minor 7, C sus2, D. 2, 3, E minor 7, C sus2, pattern ketiga, sorry, masih pattern kedua, ulangi, E minor 7, C sus2, D. Pengulangan ketiga, kedua, terakhir, and C. Next, pattern ketiga, G, D minor 11, yes, benar, C, D. Ulangi lagi,
major pattern berikutnya, pattern 5, 2, 3, 4, and E minor 11, E minor 7, back to the C again, E minor 11, E minor 3, 4, and 3, 4, and D. Habis itu kita masuk ke pattern selanjutnya ya. Masuk ke G, 3, 4, D on bass, 3, 4, E minor, 3, 4, E sus4, 3, C sus2, B minor 11, A minor 7, D major. Oke, ulangi lagi. D over this, A minor 7, D sus4, C sus2, B minor 11, masih di G, E minor 7, D sus4, C, B minor 7, A minor 7, D. Oke, last one. Ya, terus. Oke, cukup. Nah, next kita akan coba. Kok nggak mau? Oke, next kita coba mainkan satu lagu. Oke, nah kita coba ini. Tapi kita akan coba di dalam yang namanya kolaborasi. Jadi salah satu engagement terbaik untuk ngebangun skill. Kokoba bahasanya. Jadi gini loh sih. Experience bermain bersama instrumen yang berbeda itu salah satu experience yang cukup mahal. Itu value-nya tinggi di dalam development kita. Ya sebenarnya LC juga mendapatkannya lewat pelayanan gitu. Tapi kan di dalam kayak pas kita lagi ketemuan gini,
semakin sering juga Elsie bermain bersama instrumen yang lain, itu juga akan melengkapi ya. Jadi kita coba switch posisi, Elsie duduk di sini, Koko akan mainkan pianonya lagu ini. Rule-nya masih sama, kita pastinya harus pakai metronom. Nah, jadi salah satu PR Elsie adalah bagaimana bisa narok permainan Elsie itu, pemain gitar itu, supaya kita ini kan tidak mau ketika kita ini bermain bersama baik piano dan gitar seakan-akan piano dan gitarnya itu dalam tanda kutip kayak berantem. Kita kan nggak mau seperti itu. Pedalnya rusak ya. Coba ya. Oke. Udah. Oke, rule-nya masih sama. Kita follow metronom. Metronomnya kita set di 60. Oke, Elsie bisa lihat dengan jelas? Oke, ready ya. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya D-nya ada di ketukan keempat. First ya. Itu dari A minor ke A mayor ke D ya. A mayor, D-nya tahan 8 ketuk. 1, 2, chorus. Tak kusangka sejak dulu menunggu hidupku di altar. Be careful, tempo. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar suruh. Nah, kita berhenti bentar. Nah, salah satu yang Elsie perlu perhatikan adalah kenapa Koko bilang experience bermain bersama instrumen yang berbeda itu value-nya mahal. Karena gini, di dalam tadi apa yang kita mainkan, pertama guideline kita sepakati adalah metronom. Oke, jadi baik Koko maupun Elsie, we follow the metronom. Ini adalah rules-nya kita gitu. Nah, tapi ingat di dalam realitanya kadang-kadang kita nggak selalu bertemu musician lain yang dia itu bisa keep the tempo gitu. Kalau kayak Koko tentu Koko cukup bisa percaya diri bilang Koko bisa follow tempo dengan baik karena Koko melatihnya bertahun-tahun gitu. Nah, tapi kalau misalnya case-nya tadi Elsie ketemu misalnya keyboardist yang dia tidak terlalu bisa follow the tempo misalnya, dan itu kan situasi yang akan sering Elsie temukan ketika misalnya Elsie nge-lead bersama maybe Richie
Maybe Louis dan sebagainya. Kadang-kadang mereka masih bisa miss tempo. Tentu di umur mereka itu bukan hal yang mudah ya, gitu. Kita harus bisa mengerti. Nah, jadi kalau LC tidak secara sengaja melatih kemampuan kamu di dalam mempertahankan tempo, gitu. Kita bicara kalau misalnya kamu seorang worship leader yang juga memainkan gitar. Nah, bisa bayangin nggak? Aduh, ada suara piano dan dia terus kayak, waduh, temponya makin maju. Kamu ternyata hanya pada situasi itu bisa dependnya sama siapa? You just can depend on yourself. Kamu cuma bisa bergantung sama dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu punya satu skill untuk pertahanan tempo yang sangat baik, ini akan jadi setbacknya kamu sendiri. Jadi kalau worship leader itu bisa main gitar untuk dirinya sendiri, itu bukan hanya untuk estetika dan sebagainya. Walaupun memang keren, Koko harus akui gitu. Misalnya kayak di AOG kita punya C Angel yang biasanya dia kadang-kadang main gitar juga. Itu harus diakui, itu oke banget secara estetika. Tapi juga bagi Koko sendiri itu melindungi WL sendiri gitu. Ketika dia tidak bisa depend sama musician di belakangnya gitu, dia minimal bisa ya dia bisa punya rulernya dia sendiri, dia punya penggarisnya sendiri ya. Jadi kenapa Koko mulai kita latihannya pakai instrumen ini, karena makin susah nih. Kalau sebelumnya cuma LC main gitar follow the tempo, sekarang distractionnya tambah ada melodi, tambah ada fill in. Nah, dan itu situasi yang nanti di dalam pelayanan on the stairs-nya itu lebih banyak lagi. Kamu dengerin drum, kamu dengerin dan sebagainya. Jadi kamu harus bisa dalam tanda kutip di keramaian kebisingan ini, you can hear the metronome. Kamu bisa temukan di mana lines metronomnya. Ya, jadi ini akan jadi good exercise juga untuk LC. Kita start dari baris 4 ini ya. Cuti biar sudah nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kaulah. Intro. Cuti. Ketukan 4. First 3. Gak apa-apa, skip aja. Baru kamu ke G, ke A mayor, A minor, B minor, ke D. Tak kusangka sejak dulu
Misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau tambah challenge-nya, kita bisa tambahkan dengan apa? Banyak cara. Pertama, kita masih bisa naikin temponya, which is itu semakin sulit. Tapi the most difficult adalah kalau role-nya kita ganti. Itu, LC tetap bermain gitar, tapi LC yang nyanyi. Dan juga sekaligus Jaya Koko di belakang hanya backup. Ya, tapi kita belum ke sana dulu. Ya, kita mantepin di gitarnya terlebih dahulu. Jadi kita ambil challenge-nya adalah kita naikin temponya. Tadi kita ada di 60, sekarang kita naik ke 64. Slightly naik, tapi itu tetap jadi satu tambah lebih difficult pastinya ya. Oke, you are ready? 1, 2, 3, 4. Ya, good job. Sekali lagi intro.
ya. Nah, dan juga salah satu challenge ketika kita bermain di dalam instrumen yang berbeda itu adalah kadang-kadang instrumen lain itu bisa nge-build up. Nah, build up itu dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya utamanya itu ke kita manusianya. Karena apa? Karena yang namanya build up itu selalu nuansanya kita lebih excited, adrenalin kita naik gitu. Tapi dampak adrenalin apa yang terjadi? Nah, terjadi yang namanya tempo kita jadinya ikut naik. Kayak tadi. Pas Koko nge-build up dari sini, Koko langsung ngerasa tuh LC berusaha untuk ngimbangin, ya. Tapi gini, adrenalin itu kita tambahkan itu kan. Misalnya Koko main dengan metronom, katakan dari D on Fis-nya A minor, D minor, D mayor. Nah, di C on D-nya Koko build up. LC bisa ngerasain kan build up-nya terjadi. There's something more interesting coming gitu. Tapi LC bisa lihat Koko tetap lengket dengan metronomnya. Bisa evaluasi tadi yang nggak ada perubahan kan. Nah, kalau yang di LC Koko bisa rasakan itu. Adrenalinnya tertarik, which is itu bagus. Namanya kita manusia, pasti kita harus tetap, kita nggak boleh perasaan itu kaku dong kayak metronom. Tapi kalau soal kerapian, yes, kita harus rapi. Ya, apalagi kalau sistem pelayanan kita banyak menggunakan sequencer atau minimal nggak ada sequencernya, kita tetap pakai click, ya. Jadi itu juga satu experience untuk kamu harus bisa, adrenalinnya nggak apa-apa, kamu tetap, karena kamu gimana pun manusia, kamu tetap manusiawi, ikuti, tapi kamu harus bisa punya disiplin tangan. Oke, tangan aku nggak akan ikut terbawa, jadinya cepet mainnya, ya. Oke, kita try another song ya. For example, kita coba main. Nah, dengan lagu yang simpel aja. Dengan apa akan kubalas? Nah, sekalian kita naikin temponya. Kita main di 70 ya. Oke, tempo asli lagu ini 75. Tapi biasanya nggak pernah juga sih dimainin secepat itu. Oke, si bisa lihat ya. Ready? Dari C. 1, 2, 3, 4. Nah, terasa kan? Masih belum terbiasa sama tempo 7. It's okay. 1, 2, C. Gak apa-apa, it's okay. Coba Koko play di 65 dulu deh ya. Berarti kita bisa note hari ini, berarti LC masih punya problem kalau ngikuti temponya itu secepat 70 ya. Gak apa-apa, kita start dari 65, nanti nextnya kita coba ke 70 ya. Ready? Dikit naikin deh ya ke sekitar 66. 1, 2, 3, 4, intro.
F ya. Tadi kok lihat Elsie main C, F. Habis ini chorus. And one dengan apakah hampir lost tempo tadi. Segala baik kamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Udah selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oke, nice, ya. Oke, last one. Kita ke 70. Oke, ready? 1, 2, 3, 2, 1. Setia Bapa yang mulia, kasih
Oke, for the last one, Koko ajarin mumpung pianonya lagi kebuka. Itu juga. Anyway sih, kalau di Sweets kamu bermain piano, salah satu yang harus kamu notice ketika kamu bermain dengan seorang pemain akustik gitar itu frekuensinya itu banyak di middle ya. Mereka itu banyak di middle dan juga sedikit low. Makanya kalau kamu perhatikan tadi Koko sedikit bermain di oktav yang agak oktav 2 dan sebagainya. Itu sebenarnya masih agak tabrakan dikit sama bassnya kamu, tapi nggak terlalu yang gimana ya. Karena gitar cuma punya sampai E2, kalau Koko bisa punya sampai C2 ya. Jadi nggak nabrak-nabrak yang sampai gimana banget. Tapi kalau kamu perhatiin Koko menjauhi dari tadi permainan Koko agak di sini. Sekali dua kali ada Koko tekan, tapi Koko banyak main di oktav 5 bahkan 6-nya. Oktav 4-nya agak jarang karena Koko tahu akustik gitar ada di sini ya. Jadi itu simple knowledge karena kamu juga main piano. Ketika kamu bermain piano, the best way sebenarnya keep your hand dari middle-nya. Makanya frekuensinya terasanya lebih full gitu. Kalau tadi Koko banyak main di sini, kita nanti jadinya kayak rebut-rebutan frekuensi di udara. Oke? Nah, for the last one itu, kamu lagi ada di sini atau di tempat lain? Di tempat lain. It's okay, nggak apa-apa. Koko buatin satu video deh ya untuk video ini catatan digital, oke? Logic menggunakan kapo itu sebenarnya sesimpel kalau kita itu punya hafalan, yaitu hafal semua note itu namanya itu mulai dari C sampai ke C lagi gitu. Kalau kita sebutin satu persatu, misalnya karena Elsie bisa main piano itu cukup terbantu. Note pertama kita adalah C, kemudian nextnya D dulu, baru D crash, baru E, bukan B flat ya. Acres itu benar, tapi kurang lazim disebutin. Nggak salah bilang acres, lebih sering disebut B flat atau bemol dalam bahasa Indonesia. Kemudian sampai sini adalah B sampai ke C. Nah, jadi semua nama ini itu perlu jadi hafalan Elsie luar kepala. Oke, karena itu teori musik paling basic gitu. Itu adalah ABCD-nya musik gitu. Ya. Jadi itu so basic, kamu harus hafal itu luar kepala ya. Nah, kemudian logic menggunakan kapo itu adalah ketika kita itu bisa hitung interval antar setiap nada. For example, goalnya kita untuk menciptakan tone-nya itu bunyinya itu do sama dengan D crash. Oke? Itu adalah, tapi chord yang mau kita gunakan adalah kita mau menggunakan chord C. Seperti tadi pas kita main dengan apakan ku balas. Oke? Dan yang perlu kita lakukan adalah kita hitung jarak intervalnya. Ya, intervalnya jangan dimulai dari C, tapi setelah C. Kalau kita hitung berarti ada berapa LC? 1, 2, dan 3. Berarti kalau kita ingin bunyinya do sama dengan C crash, ya, kita itu harus set kaponya di fret 1, 2, dan 3. Baru kita mainkan menggunakan C, ya. Sayangnya kaponya lagi nggak ada di sini, jadi nggak bisa dipraktekkan. Tapi itu logiknya, ya. Nah, kemudian Koko coba kasih pertanyaan untuk menguji. For example, goalnya LC adalah do sama dengan B flat, oke? Do sama dengan B flat. Tapi chord yang mau kamu gunakan adalah chord G. Nah, pertanyaannya, kaponya harus dipasang di fret berapa LC? Kalau menggunakan logic yang tadi. Ya, benar. Karena dihitung, ingat hitungnya satu lagi. 1, 2, 3. Berarti pasang kaponya di fret 3 dan kemudian mainkan chord G. Akan terciptalah B flat. Oke, next question. Kalau misalnya goalnya adalah F, oke? Goalnya adalah F. Tapi chord yang mau kita gunakan adalah ini misalnya aja. Chord yang mau kita gunakan C crash. Ya, harusnya lebih ribet, tapi katakan itu pertanyaannya. Berarti kaponya harus dipasang di fret fret 4. ya, 1, 2, 3, 4. Oke.
Nah, ini masih mudah karena kamu bisa masih saat ini melihat visualnya piano. Jadi kamu bisa hitung seperti kamu lihat penggaris. Ya. Nah, tapi PR-nya Elsie adalah membawa semua yang kamu lihat ini ke ingatan kamu. Jadinya kamu walaupun ditutup pianonya, kamu bisa ngelihat. Ya. Caranya dengan apa? Caranya adalah kamu hafal mati. Mulai dari C sampai ke C. Ya, itu teori musik paling basic. Elsie harus hafal. Harus banget. Gitu. Karena itu sama kayak kamu hafal ABCD-nya di dalam kalau kita belajar dunia pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu kurang lebih logik untuk pakai kapo.